Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai, apa kabar? Apakah adik-adik semua dalam kondisi baik-baik saja? Kita akan lanjutkan sebuah proses perkuliahan, mata kuliah yang akan kita gunakan pada semester ini adalah terkait dengan rangkaian listrik. Sebagai dasar dari rangkaian listrik ini adalah sebuah materi tentang fisika listrik yang mungkin kita pratinjau ulang. Baik, kita akan coba untuk membahasnya satu persatu. Dalam hukum fisika listrik atau hukum fisika secara keseluruhan, ada kesepakatan yang kita sebut dengan besaran dan satuan. Besaran dan satuan ini distandarisasi secara internasional dengan menetapkan 7 besaran pokok. Ini kita punya 7 besaran pokok. Yang pertama panjang dengan satuannya meter. Jadi besarannya bernama panjang atau long, satuannya meter. Kita beri simbol M. Kemudian massa, satuannya kilogram dengan simbol kilogram, kg. Kemudian waktu, satuannya sekon, simbolnya S. Arus listrik, ini arus listrik ya, bukan arus yang lain, tapi ini adalah arus listrik. Kemudian satuannya ampere, simbolnya A besar. Kemudian temperatur, satuannya Kelvin dengan simbol K. Ini jumlah, ini bukan jumlahan tapi jumlah bahan, mol. Kita beri satuan mol, kemudian simbolnya mol. Intensitas penerangan, kandela dengan simbol CD. Ini disebut dengan besaran pokok. Nah, salah satu besaran pokok yang ada dalam ilmu kelistrikan itu adalah arus dalam satuan ampere dengan simbol A. Ini yang kemudian kita jadikan nanti semacam standar ya, standar pengukuran nanti arus ampere dengan satuan atau simbolnya A. Ini yang kita gunakan nanti di bidang kelistrikan. Namun di fisika listrik ini kita akan bahas satu persatu bagian-bagian dan komponen-komponennya nanti. Nah, besaran satuan itu kita bisa membuatnya besaran pokok tadi menjadi besaran turunan terkait dengan kelistrikan. Ada beberapa simbol yang digunakan, ada beberapa yang bisa kita gunakan dalam ilmu listrik. Pertama, muatan listrik, coulomb. Kemudian potensial listrik, volt. Kemudian tahanan dengan satuan ohm, konduktansi Siemens, induktansi Henry, kapasitansi Farad, frekuensi Hertz, gaya Newton, energi kerja Joule, daya Watt, flux magnet Weber, dan kerapatan flux magnet di Tesla. Ini biasa dan umum digunakan di ilmu listrik ya. Nah, terkait dengan rangkaian listrik nanti kita juga akan menggunakan Newton, karena Newton ini terkait dengan pembangkitan energi listrik nanti. Kemudian energi dan kerja juga demikian, serta daya listrik untuk menghitung berapa daya yang terpakai kepada penggunaan listrik. Baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan. Nah, tingkat satuan itu atau boleh juga kelipatan 10 atau sepuluhan dari standar simbol. Terkadang ini tidak saja dia ukurannya itu besar, tapi juga kecil.
Ya, adik-adik bisa lihat di sini bahagian yang ada minusnya ini adalah faktor pengali yang per, katakan begitu. Jadi ini per 10, per 100, per 1000 ya, per pico, per nano, dan per pico. Ini menjadi ini mikro, maksud saya tadi ya, mikro, ini pico. Nah, ini sering kita gunakan. Terkadang misalnya kita mau buat angka 2 kali 10 pangkat min 2 atau 3 kali 10 pangkat min 3. Maka ini bisa kita tulis nanti menjadi 2, kalau misalnya dia senti, misalnya ini adalah ampere, misalnya ini adalah ampere, maka ini bisa kita tulis dengan tulisan 20 cm ampere. 20, sorry, ini kita hapus dulu, mili aja lah, mili ampere. Ini sama dengan 3 mili ampere. Jadi nampak ya kelihatannya, nanti kita bisa menuliskan dengan menggunakan mili atau kita menggunakan perpangkatan ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan materi kita, gaya, kerja, dan daya. Gaya itu kita ambil dari hukum Newton, bahwa F, ini hukum Newton keberapa nih ya, bisa jawab ya. Ini hukum Newton ke-2, F sama dengan M kali A. Gaya itu adalah massa dikali dengan percepatan. M ini ya, M ini adalah massa, sedangkan A itu adalah percepatan. Percepatan itu sama dengan meter per sekon kuadrat. Jadi kalau kita buat satuannya nanti itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat, atau boleh juga orang kemudian menggantinya dengan Newton. Nah, Newton dengan simbol N. Itu gaya. Nah, itu. Kemudian kerja. Kerja itu adalah, atau usaha itu sama dengan gaya tadi dikalikan jarak. Artinya efek dari gaya itu berakibat terjadinya perpindahan benda sejauh S gitu. Sejauh S nih. Nah, sehingga satuan kerjanya bernama Joule. Nah, kemudian kita beri simbol dengan Newton meter. Kalau kita kembalikan ke bentuk satuan pokok, maka ini sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kenapa? Karena ini meternya ini dikalikan dengan meter ini, maka jadinya meter kuadrat. Itu satuan pokoknya. Ya, kalau kita urai nanti ya. Jadi hampir seluruh besaran turunan itu terkait dengan besaran-besaran pokok, walaupun itu listrik sama sekali. Nah, kita hapus dulu karena ini agak mengganggu ya. Kita hapus. Ya. Sekarang kita membahas tentang daya. Apa itu daya? Daya itu adalah kerja dibagi waktu. Setiap satuan waktu itu. Jadi daya itu sekarang akan berpengaruh terhadap waktu. Nah, maka kemudian energi atau daya yang kita maksudkan ini akan berpengaruh kepada energi. Energi itu terkait dengan waktu nanti. Sehingga kalau kita buat satuannya ini adalah Joule
per second. Atau kita buat juga dia, ini adalah Newton, boleh juga, kita buat tulisan dulu. Ini sama aja, Newton meter per second. Kalau kita satuannya ini kita kembalikan ke satuan pokok, berarti kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Kenapa? Karena di sini ada sekon dan di sini juga ada sekon. Paham ya? Nah, nanti adik-adik semua akan buat ini sebuah contoh soal. Nanti contoh soal ini adik-adik aja lah yang ngerjakan ya, karena ini terkait dengan semua yang saya jelaskan. Dan ini dikerjakan di buku double folio yang kita sudah sediakan tadi. Dan ini adik-adik semua, kalau ada yang kurang dipahami nanti bisa hubungi saya. Nah, sekarang kita masuk ke arus dan muatan listrik. Satuan dasar dari arus itu adalah ampere, atau kita disebut dengan besaran pokok tadi. Kemudian disepakati bahwa besar arus dinilai dari dua pengantar yang sejajar berjarak 1 meter dalam ruangan hampa yang menghasilkan gaya sebesar 2 kali 10 pangkat min 7 Newton meter tadi. Nah, kita menggunakan Newton meter tadi, itu satuan, jadi terkait ya. Jadi ampere meter pun sebenarnya terkait dengan besaran arus yang mengalir di situ. Nah, dapat didefinisikan besar arus tersebut adalah I sama dengan delta Q per delta T. Delta itu adalah turunan. Nah, turunan, ya kan? Nah, kalau kita integralkan, maka muatan itu, kalau kita buat ini ya dq, ini ya kita buat dq, mana saya bikinnya sini, dq sama dengan I kali dt. Nah, ini yang kemudian kita integralkan. Ini kita integralkan. Integral 1 ini I ya. Ini integral 1 itu hasilnya adalah Q. Nah, integral I itu kita batasi terhadap waktu T1 dan T2, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Q sama dengan I kali T. Ya kan? Itu dasarnya, kita kemudian mendapatkan muatan nanti. Jadi arus itu kita peroleh sebenarnya dari muatan elektron-elektron. Dari mana? Dari satuan elektron yang mengalir di dalam sebuah pengantar. Banyaknya elektron yang mengalir dalam sebuah pengantar itu ditentukan yang kemudian kita sebut dengan arus. Maka satu elektron mengalir dalam sebuah penampang besarnya adalah 1,602 kali 10 pangkat min 11 Coulomb. Nah, itu dasarnya ya. Nah, dari I yang kita dapatkan itu, maka kita arus terjadi dalam sebuah pengantar itu adalah akibat pergerakan elektron. Oke ya. Nah, ini adalah bentuk gelombang arus bolak-balik. Nah, ini bentuk gelombang arus searah. Nah, itu adik-adik ya. Nah, ini yang kita pengaruhi akibat pergerakan elektron tadi. Besarnya arus DC tadi adalah pergerakan elektron dari satu potensial rendah ke potensial tinggi ke potensial rendah. Begitu juga dengan arus bolak-balik. Arus AC bolak-balik ini bukan arusnya bolak-balik ya, kiri kanan itu bukan, tetapi dia adalah besaran nilainya I yang mengalir pada pengantar ini selalu konstan. Itu disebut dengan DC. Jadi ini datar aja nih, ini datar. Itu kenapa? Karena memang besaran muatan yang mengalir pada penghantar itu adalah konstan.
Sementara ini ya, terjadi perubahan fluktuasi yang terus-menerus secara kontinu, dan itu penyebabnya adalah elektron yang mengalir tadi, sekelompok dia berangkat besar, kemudian kecil, kemudian dia berangkat lagi besar, dan mengalirnya itu kembali kecil-kecil dan seterusnya. Ini yang kita sebut dengan arus AC. Jadi arusnya bukan bolak-balik gini ya, tapi karena memang terjadinya perubahan nilai arus, ya kan, dalam sebuah pengantar. Oke, dan ini ada contoh soal juga, nanti adik-adik kerjakan sendiri juga ya. Ini ada beberapa poin. Kemudian voltage, apa itu voltage? Voltage adalah proses perpindahan energi dari pergerakan elektron yang ditunjukkan oleh perubahan energi dan perubahan jumlah muatan. Nah, sehingga kita dapatkan V sama dengan perubahan energi terhadap jumlah muatan. Ini kan tadi energi ini adalah W ya, kerja tadi ya. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan VAB atau tegangan antara titik A dan B. Jadi positif, negatif, ini terjadi proses perpindahan dari titik A ke titik B. Nah, itu maka disebut dengan VAB. Jadi kita mengukur dari titik A ke titik B. Begitu juga dengan ini, menunjukkan arus dari titik A ke titik B bernilai negatif. Nah, ini dia. Jadi ini dari A ke B tetapi bernilai negatif. Ya, bisa kita pahami itu. Jadi ini V minus, nanti VAB. Ya. Polaritas terbalik namanya ini, ya. Polaritas terbalik. Jadi arus itu mengalir, kalau tadi ini adalah dari sini ke sini. Ya, ini menurut kesepakatan nih perpindahannya. Ini dari ke sini ke sini. Oke ya, kita lanjut. Power dan energi listrik kita lambangkan dengan P. Jadi energi atau power energi listrik dapat didefinisikan sebagai banyaknya usaha yang diserap dalam beberapa detik. Nah, ini sama ya tadi ya. Ini tadi adalah muatan dan sekarang adalah waktu. Itu daya atau power, energi. Nah, itu kalau kita kalikan, ya kan, maka akan menjadi satuannya seperti ini. Karena T kali Q ya, kemudian dQ masing-masing seperti itu, maka hasilnya yang kita peroleh P sama dengan V kali I. Kenapa? Karena ini tadi ya. Nah, itu apa tadi? V, definisi V, dan ini apa? I. Maka ini kemudian rumusnya menjadi seperti ini. Nah, itu asal muasal. Kelihatan ya? Nah, kalau sudah paham ini, maka kita lanjutkan. Ini dia, ya. Ini kita coba P tadi D. Nah, ini kan P ya. Kalau kita putar nih, kita putar ya, pindahkan letaknya. Ini kita pindah ke depan. Ini kita kalikan ke belakang sehingga dia menjadi. Lalu yang kedua-duanya ini kita integralkan lagi kayak tadi. Nah, ini waktunya kita kasih T1 dan T2. Maka W itu sama dengan V kali I. Atau boleh juga kita buat W sama dengan V kali I. Boleh gini. Ya, terhadap waktu tadi. Ya, kalau seandainya waktu ini kemudian kita rubah menjadi T dikurang dengan T1. Sehingga kita buat W sama dengan, atau energi itu sama dengan W kali I. Ya, sangat mudah dipahami bukan? Nah, lanjut. Nah, disimpulkan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha diukur dalam joule. Nah, 1 watt hours itu sama dengan 3.600 joule. Ya, nanti terkait ya, antara panas nanti akan berubah menjadi energi listrik. Kenapa bisa berubah? Karena
satuan panas kalor, kemudian berubah menjadi joule, dan joule berubah menjadi watt hours, dan itu adalah energi listrik. Ya. Nah, ini soal-soal latihan yang bisa dikerjakan nanti selama beberapa ke depan. Oke, ini materi yang kita pada pertemuan kedua ini. Silahkan nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Segala sesuatu yang terkait dengan ini silakan adik-adik cantumkan pertanyaannya di bagian pertanyaan atau komen nanti di YouTube ini. Terima kasih. Semoga banyak manfaatnya dan Allah meridai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.